Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Claudia Cynthia Bella dengan NPM 24782040. Saya merupakan mahasiswi dari Politeknik Negeri Lampung, jurusan Teknologi Informasi, Prodi Teknologi Rekayasa Internet. Pada video hands-on kali ini terkait mata kuliah Jaringan Komputer 2 terkait dari lab session terakhir pada video hands-on kali ini, yaitu 16.3.2. Nah, terkait troubleshoot IPv4 dan IPv6 static and default routers. Terkait dari physical model ya di sini. Nah, lab session 16.3.2 ini masih berada di modul 16 ya, terkait dari troubleshooting routing. Namun kali ini dilakukan dalam physical model, sehingga salin konfigurasi routing kita juga memahami penempatan perangkat secara fisik. Pada lab ini itu semua router itu sudah dikonfigurasi tetapi mengandung kesalahan ya. Akibatnya trafik IPv4 dan juga IPv6 itu tidak berjalan sesuai jalur yang diharapkan. Tugas kita adalah mengevaluasi jalur trafik, lalu menemukan kesalahan, lalu memperbaikinya tanpa mengubah desain routing. Fokus utama lab ini adalah static route, lalu kedua default route, ketiga floating static route, yang terakhir troubleshoot IPv4 dan juga IPv6. Nah, pada part pertama itu kita masih disuruh menganalisis kesalahan yang ada ya. Jadi di sini kriteria kesalahannya, trafik dari R1 ke LAN 2 itu 172.16.21 itu harus melewati 192.168.014. Kedua, trafik dari R1 ke jaringan 209.165.200.129 itu harus lewat 192.168.0.30. Nah, jika interface utama mati, trafik itu harus beralih ke jalur cadangan. Hal ini sama diuji untuk IPv6. Nah, dari hasil pengujian sebagian kriteria ini tidak dipenuhi ya dari keempat tadi. Nah, artinya kita sudah menemukan troubleshoot ya. Ada static route yang salah, ada default route yang tidak sesuai, lalu ada floating static route yang belum berfungsi dengan benar. Maka dari itu kita akan melakukan perbaikan ya. Kita akan mengimplementasikan perbaikan ya. Di sini langsung aja saya sudah memiliki catatan terkait dari perbaikannya ya. Apa yang salah dari router 1 terlebih dahulu. Nanti akan saya jelaskan sekilas. Presentasinya dimulai dari 0 ya di sini. Cek resultnya di sini apakah bisa? Bisa ya, ini. Ada R1 dan juga R2. Sengaja kita ke terminal, kita oke, di sini tuh kita cek result. Ini dari router 1 ya. Penjelasan dari konfigurasi ini teman-teman ya, dari router 1 di sini. Ya, di sini router 1 memiliki beberapa interface dan loopback yang berfungsi sebagai simulasi LAN. Giga Ethernet 0/0/0 dan Giga Ethernet 0/0/1 itu digunakan sebagai link antar router dari router 1 sampai dengan router 2. Lalu loopback 1 itu mewakili LAN 172.16.1.0/24. Dan loopback 2 itu mewakili jaringan 209.165.200.0/25. Nah, IPv6 juga dikonfigurasi di setiap interface untuk memastikan dual stack itu berjalan normal. Static route dan default route di router 1, IP route-nya 209.165.200.128
spasi subnet mask 255.255.255.128 spasi 192.168.0.30. Nah, IP route ini memastikan trafik menuju jaringan server di R2 lewat interface yang benar. Lalu default route utama dari router 1 ke router 2, IP route-nya itu 0.0.0.0 spasi 0.0.0.0 spasi 192.168.0.30.80. Lalu floating static default route itu ada di 80, hanya aktif jika jalur utama gagal. IP route-nya itu di sini ada tadi ya, di sini. Nah, default route IPv6 dari R1 ke R2 langsung itu terkait dari router 1 ya. Sini kita lanjut, ada router 2, kita ke terminal, kita kembali ke catatan ya. Oke, di sini presentasinya udah 100. Penjelasan konfigurasi dari router 2, interface dan loopback 1, LAN-nya itu 172.16.2.0/24. Loopback 2-nya LAN-nya itu 209.168.200.128/25. Ini memungkinkan pengujian routing itu antar LAN. Static dan default route IPv6 itu IPv6 route-nya 2001 DB8 achat 209/64 ya. Static route IP4 ke LAN itu memiliki R1 yang dimana IPv6 route 0 2001 DB8 achat 1. Default route-nya utama IPv6 ke router satunya dia 2001 DB8 achat 16.1.80. Floating static default route IPv6. Nah, default route IPv4-nya, IP route-nya 0.0.0.0 spasi 0.0.0.0 spasi 192.168.0.17. Default route IP4-nya dari R2 ke R1 yaitu. Nah, di sini ada sebelah lagi, ini untuk switch 1 dan switch 2 ya teman-teman. Bisa, walaupun sudah 100%, di sini kita bisa mengumpamakan ini sebagai switch. Kita beri hostname. Nah, ini switch 2-nya. Nah, itu switch itu hanya digunakan sebagai media koneksi fisik aja. Lalu port yang tidak digunakan dimatikan untuk keamanan. Nah, ini mencerminkan praktik jaringan yang profesional ya. Nah, ini cek resultnya teman-teman, assessmentnya ini. Nah, setelah seluruh perbaikan, yang pertama traffic IPv4 itu berjalan sesuai next hop. Kedua, traffic IPv6 itu berjalan sesuai next hop ya. Floating static route itu bekerja saat link utama mati. Lalu semua PC itu bisa saling terhubung ya tentunya. Dan topologi fisik dan logis itu berjalan sesuai desain. Nah, lab 16.3.2 ini bertujuan untuk melatih kemampuan troubleshooting static dan default routing pada IPv6 dan juga IPv4. Nah, kesalahan yang ditemukan diperbaiki tanpa mengubah desain routing sehingga seluruh jaringan
kembali terkoneksi dengan benar. Nah, lab ini itu menekankan pentingnya analisis jalur trafik, lalu pemilihan next hop yang tepat, serta penggunaan floating static route sebagai jalur cadangan. Saya rasa cukup terkait dari lab session 16.3.2. Bila ada kekurangan saya mohon maaf. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.